Kita kembali kepada pokok persoalan pertama ya. Rasul SAW mencontohkan itu. Nah, bagaimana kita untuk meniru? Menirunya itu mesti pakai ilmu tasawuf. Nggak mungkin kita bisa paham kalau nggak dengan ilmu tasawuf, Bapak Ibu ya. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang ya kita ya nggak nggak mau belajar tasawuf. Kenapa? Bid'ah katanya. Jangan salah Pak, saya dapat cerita dari teman saya almarhum Profesor Dr. Joya S. Praja. Mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya, diterima iman Islam dan ihsannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau cerita dengan saya, Pak Rusdi katanya saya pernah baca buku waktu masih di Amerika. Beliau sekolah di Amerika. Pada suatu hari katanya saya masuk pusaka, kata beliau. Ketemu buku judulnya bagus. Ya, sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, saya bacalah itu kata dia. Terus kesimpulannya apa? Saya bilang, ya ceritalah dia. Jadi setelah dilihat Belanda ini kewalahan menghadapi perlawanan umat rakyat Indonesia. Belanda pakai senjata yang lengkap, sedangkan rakyat Indonesia pakai senjata seadanya. Yang pakai golok, ada yang pakai runcing istilahnya. Tapi kok berani gitu. Akhirnya pimpinan Belanda itu memerintahkan kepada Snokhokeranya untuk melakukan penelitian. Di mana kekuatan rakyat Indonesia ini, kok bisa-bisanya mereka berani melawan Belanda. Nah akhirnya apa? Diadakanlah penelitian oleh Snokhokeranya itu, cerita beliau. Setelah penelitian, ambil satu kesimpulan, ya, dapat kesimpulan. Perlawanan rakyat Indonesia itu kekuatannya ada pada umat Islam. Karena rata-rata yang membangkitkan semangat dan melakukan perlawanan terhadap penjajah itu adalah umat Islam. Itu kesimpulan pertama. Jadi kekuatan rakyat Indonesia pada saat itu adalah umat Islam. Sekarang teliti lagi kesimpulan kedua. Di mana letak kekuatan umat Islam itu? Ada pada ulama. Karena rata-rata yang menggerakkan perlawanan terhadap penjajah itu adalah ulama. Ya kita lihat saja ada Tengku Imam Bonjol di Padang, ada Tengku Umar Johan Pahlawan, ada Jenderal Sudirman. Itu semuanya orang yang ahli agama semua itu. Jadi kekuatannya umat Islam ada pada ulama. Lalu kemudian kesimpulan ketiga, di mana kekuatan ulama itu ada pada ilmu tasawuf. Karena rata-rata ulama yang menggerakkan itu ahli tasawuf, Pak. Tengku Imam Bonjol itu orang sufi. Tengku Umar Johan Pahlawan orang sufi. Termasuk Insinyur Soekarno itu orang sufi. Gurunya Syekh Muhyi Pemijahan. Jenderal Sudirman itu orang sufi. Jadi rata-rata orang sufi semua. Nah akhirnya Snokhokeranya itu ceritanya mengumpulkan semua pimpinan Belanda ke satu aula, lalu beliau berpidato di situ. Di depannya itu ada meja satu, disuruhnya orang tidur di atas meja itu. Orang tidur itu mengapit Al-Quran dengan memegang pedang. Lalu apa kata Snokhokeranya? Umat Islam sekarang ini seperti orang tidur ini. Dia punya buku undang-undang yang sangat dipatuhinya, yaitu Al-Quran. Dan dia punya senjata yang sangat tajam, yaitu jihad fisabilillah. Tetapi sekarang mereka sedang tidur. Bagaimana caranya supaya mereka tidur terus, jangan sampai bangun. Untuk menidurkan umat Islam itu, maka disebarkanlah tasawuf itu bid'ah, tarekat itu bid'ah, tidak boleh dipelajari. Maka zaman dulu orang belajar agama itu tiga macam, Pak, 3 tingkatan. Ada kajian sore, ada kajian malam, ada kajian tengah malam.
Kalau kajian sore fikih, nggak urusan itu, nggak apa-apa. Belajar sah batal halal haram, masih sore-sore nggak masalah. Ada kajian malam, mulai maghrib tuh sampai kira-kira jam 10 malam, itu kajian malam, itu tauhid, nggak masalah. Tapi kalau sudah belajar tasawuf, jam 12 malam ke atas, lampu dimatikan. Kalau perlu bisik-bisik, nggak boleh dicatat. Zaman dulu, yang mau belajar tasawuf itu, kenapa? Sebab kalau ketahuan belajar tasawuf ditangkap sama Belanda, Pak. Dan orang-orang tasawuf diadu sama orang-orang syariat. Dan diupayakan gimana seorang tasawuf itu kalah dalam berdebat. Dan dibuat satu kesepakatan, siapa yang kalah dibunuh. Maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Korbanlah Syekh Jenar. Itu korban politik Belanda. Nah, sampai sekarang kita ketakutan belajar tasawuf itu. Turunan warisan dari zaman dulu. Nggak boleh belajar tasawuf itu. Kenapa? Inti kekuatan dalam Islam itu ada di tasawuf, Pak. Kalau tidak punya tasawuf, sama saja senapan tak punya peluru. Sama saja pedang yang nggak tajam. Orang-orang berani mati zaman penjajah dulu. Kenapa? Karena tasawuf. Maka tasawuf itu adalah inti dari ajaran Islam itu. Sama